Puji Tuhan, Shalom buat kita saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum saya memberitakan kebenaran firman Tuhan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Anastasia Rafael Fayusa Rusembiring Getari. Saya angkatan 7, saya mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Pantai Kosta Sumber Aceh. Pada hari ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan tentang menaklukkan diri sendiri, yang diambil dari Yakobus 4 ayat 1-2. Firman Tuhan berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Pada hari ini saya mau memberitakan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita menaklukkan diri. Keberhasilan sejati adalah bukan mereka yang mampu menaklukkan segalanya, tetapi mereka yang mampu menang atas diri mereka sendiri. Kita akan belajar apa saja yang harus kita taklukkan, apa saja yang harus kita kuasai dalam diri kita, sehingga kita tidak menimbulkan dosa dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Yang pertama kita boleh belajar yaitu pikiran kita. Kita belajar dari 2 Korintus 10 ayat 5b yang berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Terkadang dalam diri kita pribadi lepas pribadi, kita sering sekali kita tidak menguasai pemikiran kita tidak serahkan pemikiran kita dalam tangan penasihat Tuhan. Sama seperti anak bayi yang sering sekali di masa kecil mereka sudah dicerna dengan perkataan-perkataan yang kotor, bahkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan, sehingga di kemudian hari di masa mereka besar, mereka sudah melakukan apa yang dia rekam dari sejak kecil. Sehingga maka dari itu kita harus menaklukkan, kita harus menguasai pemikiran kita sehingga kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya kita akan belajar dari yaitu lidah dan mulut. Dari Amsal 21 ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Lidah dan mulut adalah pokok utama yang mungkin saja kita kurang bisa menguasai, kita kurang bisa taklukkan. Karena terkadang dalam mulut dan lidah kita ini, kita tidak menguasai perkataan kita mengeluarkan perkataan yang kutuk, kita mengeluarkan perkataan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu kita harus bisa menaklukkan, kita boleh belajar untuk menaklukkan lidah dan mulut kita. Karena dalam Yakobus berkata ada dosa karena lidah. Terkadang kita tidak secara spontan mengatakan perkataan kutuk, tidak secara spontan kita mengatakan perkataan jahat, sehingga itu boleh menyakiti perasaan orang lain. Selanjutnya kita akan belajar hal yang kita harus taklukkan yaitu mata, yang diambil dari Matius 6 ayat 22-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang ada padamu, gelap betapa gelapnya kegelapan itu. Kita juga boleh belajar dari hal yang boleh kita taklukkan yaitu mata. Kita harus bisa kuasai mata kita, karena ketika kita boleh melihat apa yang jahat terekam di pikiran kita, sehingga kita boleh melakukan kejahatan lagi dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh belajar dari ketiga hal berikut yang merupakan yang harus kita kuasai dalam diri kita, sehingga kita boleh mempersembahkan tubuh kita, sehingga kita boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lantas, bagaimanakah kita harus menang atas diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa menaklukkan diri kita sendiri? Kita boleh belajar, yaitu 1, menyadari nafsu dalam diri kita, yang diambil dari Yakobus 4 ayat 1, yang berkata, dari manakah datangnya sang sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kita merasa bahwasanya terkadang nafsu kita dalam diri kita ini selalu mendatangi diri kita. Kita tidak menyadari bahwasanya nafsu kita menjerumuskan kita ke dalam dosa. Nafsu kita membawa kita ke hal-hal yang buruk. Nafsu memang adalah anugerah dari Tuhan, tapi kita diajak hari ini untuk bagaimana kita menaklukkan nafsu kita, untuk bagaimana kita menguasai nafsu kita, sehingga kita boleh selalu berpengharapan dalam Tuhan. Kita lihat seperti gambar yang di atas, bahwasanya ada Hawa dan ular. Hawa tidak bisa menaklukkan dirinya, sehingga dia boleh memakan buah apa yang dia tidak bisa menaklukkan, apa yang jadi keinginan dalam dirinya, sehingga dia memakan apa yang dilarang Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan bilang jangan, tapi kita selalu mengokohkan diri kita sehingga kita boleh jatuh dalam dosa.
Yang kedua kita boleh belajar yaitu bagaimana kita menaklukkan diri kita, yaitu bersepakat kepada Allah untuk memimpin diri kita. Dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Bunyinya, selidiki aku ya Tuhan dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Terkadang dalam diri kita, dalam pribadi, lepas pribadi, kita tidak selalu menyerahkan diri kita dalam Tuhan. Kita selalu memikirkan apa yang menjadi egois kita. Kita selalu memikirkan apa yang menjadi nafsu kita. Tapi tanpa kita harus berpihak kepada Tuhan, tanpa kita harus menyerahkan diri kita dalam Tuhan, kita tidak bersepakat dengan Tuhan untuk memimpin kehidupan kita. Belajar hari ini untuk boleh semakin bersepakat. Sepakatnya adalah suatu ketekunan dan kebulatan tekad untuk meraih suatu harapan yang diinginkan manusia. Artinya kita harus bersepakat sama Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Pimpin jalanku, pimpin langkahku, sehingga aku boleh hidup menang atas diriku sendiri. Maka dari itu belajar untuk bagaimana kita betul-betul menguasai diri kita, betul-betul kita menaklukkan apa yang ada dalam diri kita, sehingga kita boleh selalu berserah dalam Tuhan, sehingga Tuhan boleh memimpin kehidupan kita, sehingga kita juga boleh hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Pada hari ini juga kita boleh belajar yang ketiga, yaitu berdoa sesuai kebutuhan dan keinginan kita. Dari Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kebutuhan yang sudah terpenuhi pasti menjadi kebahagiaan buat manusia. Sedangkan keinginan membuat manusia lupa diri sendiri dan mencari jalan pintas untuk keinginan yang terpenuhi. Begitu juga dalam kehidupan pribadi kita, pribadi lepas pribadi. Dalam kehidupan kita sering berdoa, salah berdoa. Kita berdoa untuk menginginkan memenuhi kebutuhan keinginan kita sendiri, tanpa memenuhi apa yang ada dalam pikiran kita. Kita berpikir, Tuhan aku mau sepeda baru, aku mau cepat mendapat mahasiswa terbaik, aku mau juara 1. Tetapi kita tidak memikirkan bagaimana usaha kita, bagaimana yang kita lakukan sehingga kita memperoleh hal tersebut. Sehingga kita dalam pemikiran kita ketika kita ingin menjadi mahasiswa terbaik atau menjadi juara 1 di kelas, kita menyeleweti dengan perbuatan-perbuatan jahat. Kita menyontek, kita melihat hal-hal yang nggak baik, sehingga kita boleh tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih, kita boleh belajar dari ketiga hal ini. Kita boleh belajar, kita boleh semakin dipenuhi, semakin kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang bisa menaklukkan diri kita sendiri, pribadi yang betul-betul menang atas diri kita sendiri. Sehingga maka dari itu kita boleh lihat bagaimana ilustrasi yang boleh saya dapat yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Dari kisah Kain dan Habel, kita lihat bahwasanya di dalam kisah Kain dan Habel ini, kita lihat bahwasanya si Kain mempersembahkan buah-buahan sayur-sayuran, tetapi Habel mempersembahkan domba. Maka dari itu terjadi pembunuhan di antara mereka berdua. Apa yang terjadi? Kenapa terjadi pembunuhan ini? Karena mereka tidak bisa menguasai dirinya, karena dia tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga dia membunuh. Karena dia iri hati, karena dia tidak menguasai apa yang ada dalam dirinya. Maka dari itu kita harus berusaha untuk mengontrol diri kita, menguasai diri kita, sehingga kita boleh semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa dikatakan dalam firman Tuhan tadi, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu. Sama seperti ilustrasi Kain dan Habel, dia iri hati, dia tidak bisa menguasai dirinya, sehingga dia membunuh. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih, belajar untuk menaklukkan diri kita, untuk mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Keegoisankah, iri hatikah, kepahitan, kekhawatiran. Coba lihat dalam diri kita pribadi lepas pribadi, maka kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita akan boleh apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri kita, kita boleh lakukan dengan sepenuh hati dan pemikiran kita. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih, kita boleh belajar dari setiap apa hal-hal yang bisa kita lakukan, dari setiap apa yang kita boleh belajar bagaimana kita menangkan diri kita pribadi lepas pribadi. Maka dari itu mintalah Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita.
Yang seperti yang dikatakan tadi, berdoalah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan dalam dirimu. Minta Tuhan, Tuhan aku ingin Tuhan menuntun kehidupanku. Tuhan aku ingin Tuhan yang menuntun setiap apa yang menjadi dalam diriku, keinginanku, hawa nafsuku, kekhawatiran, ketakutan, iri hati dalam diriku Tuhan. Sehingga dia boleh semakin sesuai dengan, sehingga kita boleh semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus supaya kita boleh mencapai keberhasilan yang sejati, kita boleh mendapatkan kemenangan-kemenangan itu dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Karena begitu banyak anak-anak muda, bukan hanya anak-anak muda, hamba-hamba Tuhan sekalipun, mereka tidak bisa mengontrol dirinya. Mereka merasa diri mereka sudah bisa, mereka sudah menganggap diri mereka sudah bagus. Mereka sudah menganggap diri mereka sudah bisa melakukan apa yang baik dalam diri mereka. Maka dari itu kita lihat pribadi lepas pribadi. Apakah aku sudah bisa mengontrol diriku? Apakah aku sudah bisa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan? Maka dari itu kita boleh belajar. Hari ini itulah yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara yang terkasih. Saya harap saudara-saudara yang terkasih boleh bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh belajar, kita sama-sama belajar. Saya diberkati dan saudara boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.